Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadiyah dengan NIM 22076016 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari modul 1 pada mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Giovanni Farel, SPD MPDT, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pengerjaan modul 1 ini. Pada modul 1 ini dengan topik Laravel dan judul materi yakninya instalasi tools Laravel, framework, dan pemasangan template. Pada materi ini kita akan belajar cara menginstal tools Laravel, framework, dan juga pemasangan template-nya. Nah, di sini tujuan untuk modul 1 ini yakni yang pertama mengetahui penggunaan dan fungsi Composer, yang kedua mengetahui penggunaan dan fungsi Laragon, yang ketiga mengetahui penggunaan dan fungsi Laravel Framework, dan yang terakhir mengetahui cara pemasangan template ke dalam Laravel. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yakninya yang pertama ada personal komputer atau PC. Di sini saya menggunakan laptop pribadi untuk mengerjakannya. Yang kedua ada command prompt atau CMD, yang ketiga ada file composer, yang ketiga file Node.js, yang kelima ada file Laragon. Eh, Adapun teori singkat dari praktikum ini yang pertamanya ada composer. Composer adalah dependency manager untuk PHP, yaitu sebuah tools yang digunakan untuk memudahkan dalam mengelola library PHP yang digunakan pada aplikasi beserta dependensinya. Yang kedua ada Laragon. Laragon adalah Universal Development Environment untuk PHP, Node.js, Python, Java, Go, dan lain-lain yang portable, terisolasi, cepat, ringan, dan mudah digunakan. Laragon fokus pada kinerja yang dirancang dengan stabilitas, kesederhanaan, fleksibilitas, dan kebebasan. Berikutnya ada Laravel. Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC, Model View Controller. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVC yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan. Dan untuk meningkatkan keamanan, bekerja dengan aplikasi yang menyediakan sintak ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi, logika, dan presentasi. Adapun langkah kerja pada praktikum ini, seperti pada judulnya di sini kita akan menginstal yang pertama ada Composer. Karena pada praktikum sebelumnya saya sudah menginstal Composer, mm, maka saya bisa langsung pada CMD untuk mencek komposernya, dan jika teman-teman belum menginstal komposer tersebut, teman-teman bisa menginstal melalui link yang telah disediakan pada modul. Di sini saya telah menginstal Composer, jadi saya bisa langsung mencek Composer ini sudah ada dan sudah terpasang pada PC saya atau belum. Di sini saya langsung mengetikkan Composer. Nah, di sini sudah keluar versi Composer yang telah saya gunakan atau versi Composer yang sudah saya install. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka file Composer telah sukses diinstal. Yang berikutnya, kita akan menginstal Node.js. Nah, karena saya belum menginstal Node.js ini, maka saya perlu menginstal pada modul yang telah disediakan, disertakan link untuk menginstal Node.js ini. Kita bisa langsung mengklik link tersebut. Nah, pada gambar di bawah ini saya sudah menginstal atau
mengklik link yang disediakan dan di sini kita bisa menunggu proses instalasi selesai dan jika proses instalasi selesai eh, kita bisa membuka file instalasi dan mengikuti langkah untuk menginstalasi Node.js ini. Kita bisa mengklik next pada perintah yang telah disediakan dan untuk file Node.js ini kita bisa menyimpan dalam eh, pada C. Teman-teman juga bisa memilih menyimpannya di mana dimanapun. Di sini saya memilih menyimpannya di C program file Node.js. Nah, di sini kita bisa melanjutkan untuk proses instalasi dan di sini kita bisa klik finish untuk mengakhiri proses instalasi dan jika sudah klik finish dan di sini ada eh, instalasi successful yang berarti install Node.js telah berhasil. Untuk mengecek apakah Node.js ini telah terinstal dengan benar pada komputer kita, pada CMD kita bisa mengklik Node spasi minv. Ini kita pada PC saya telah terpasang atau telah terinstall Node.js pada versi 22.13.1 yang mana ini membuktikan bahwa Node.js yang telah saya install tadi sudah terpasang dengan benar. Yang berikutnya, kita akan menginstal Laragon. Sama pada penginstalan Node.js tadi, pada modul juga telah disediakan file install. Untuk Laragon ini, kita bisa langsung mengklik file link tersebut dan nantinya proses instalasi akan berjalan. Kita tinggal menunggu proses instalasi ini sampai selesai. Nah, jika proses instalasi ini selesai, kita bisa langsung masuk kepada CMD atau command prompt. Nah, karena saya menyimpan Laragon ini pada C, kita bisa langsung membuka file Laragon ini dengan mengetik cd spasi c titik dua garis miring Laragon garis miring www. Nah, jika kita telah membuka file Laragon ini, maka akan muncul seperti ini yang menandakan bahwa file Laragon berhasil dibuka dan berhasil kita pasang. Eh, Berikutnya, kita kita akan membuat project di dalam file Laragon tadi. Karena saya membuka file Laragon dalam www, kita bisa langsung mengklikkan eh, pada file ini karena filenya telah terbuka. Di sini kita masih pada tahap awal dan yang mana di sini kita bisa mengklikkan Laravel New Belajar Laravel yang mana di sini pada file ini kita akan membuat file belajar Laravel. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa file Laravel ini berhasil kita buat. Nah, seperti jika muncul seperti ini, kita hanya mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan pada command prompt ini. Di sini saya mengklikkan none dan pada tahap berikutnya kita juga mengklikkan nol dan menunggu proses ini sampai selesai. Yang mana proses ini membutuhkan sedikit waktu. Nah, untuk ini kita bisa memilih mau menyimpan database-nya di mana. Di sini karena saya sudah menggunakan MySQL dari lama, jadi saya bisa memilih MySQL untuk database-nya. Nah, eh, di tahap ini saya mengetikkan yes dan kita akan menunggu prosesnya selesai. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan membuka em, kita akan membuka file belajar Laravel ini. Kita bisa masuk kepada eh, file belajar Laravel tadi dengan cara mengklikkan cd belajar
strip Laravel. Nah, setelah masuk kepada file tersebut, kita bisa mengetikkan kode spasi titik. Nah, jika kode spasi titik ini telah berhasil kita ketik, nanti kita akan langsung diarahkan menuju Visual Studio Code. Seperti yang gambar ini, saya sudah berhasil masuk kepada Visual Studio Code ini. Nah, pada Visual Studio Code ini kita bisa masuk kepada terminal. Nah, terminal bisa kita ambil dengan mengklik titik tiga ini, nanti akan muncul terminal. Nanti bisa langsung kita masuk kepada terminalnya. Pada terminal ini kita akan menginstal komposernya. Nah, di sini kita akan menginstal komposer dengan perintah komposer install. Nah, di sini saya mengklikkan komposer install. Nah, kita akan menunggu proses dari komposer install ini selesai. Nah, jika proses komposer install ini selesai seperti pada gambar ini, done berarti proses installnya telah selesai. Kita bisa melakukan PHP Artisan Key Generate. Nah, di sini saya sudah mengklikkan karena pada pada file ini kita sudah ada database-nya, yakninya nama database-nya belajar Laravel. Kita langsung mengetikkan PHP Artisan Migrate. Yang berikutnya kita akan langsung menjalankan komposer yang telah kita download ada pada file belajar Laravel dengan cara mengetik PHP Artisan Serve. Nah, PHP Artisan Serve ini artinya kita akan menjalankan file Laravel tersebut. Nah, nanti kita akan diarahkan kepada link HTTP, ada kode IP yang telah dikasih 127.0.0.1.2 Nah, ini file eh, pada PHP Artisan Serve yang telah kita buka bisa dilihat di sini ada Laravel. Ya, ini merupakan gambaran file yang telah kita buka. Nah, untuk berikutnya, kita akan mencoba melakukan pemasangan template kepada file Laravel ini. Untuk pemasangan template ini, kita bisa langsung mendownload link yang telah disediakan pada modul 1, yang mana ini berikut. Nah, ini ada link template yang telah disediakan. Kita bisa langsung mengklik link ini dan mendownload link file template ini. Setelah file template kita download, kita harus mengekstrak file tersebut terlebih dahulu. Setelah file ini kita ekstrak, kita harus mengcopy semua folder yang ada di dalam file sbadmin 2 dan kita harus memindahkan ke dalam folder Laravel, yang mana pada folder ini kita meletakkannya pada folder public dan mengganti nama template ini dengan nama disk. Di sini saya eh, sudah memasukkan file ini ke dalam file Laravel. Di sini saya sudah mengganti namanya dengan nama disk. Nah, berikut. Nah, kita bisa melihat langsung file ini sudah ada di dalam Visual Studio Code saya di dalam file belajar Laravel. Nah, di sini kita diberikan kode untuk menjalankan atau membuka template ini. Pada SB admin 2, kode yang telah diberikan, kita bisa membuka file welcome.php. Nah, di sini saya sudah mengkopikan semua kode yang diberikan pada modul 1. Seperti ini, lumayan banyak kodenya dan saya mengganti kode yang telah diminta pada modul 1 dan setelah
saya mengganti kode, saya bisa menjalankan atau membuka file template Bootstrap Laravel ini dengan baik. Nah, berikut eh, hasil yang telah saya jalankan. Nah, di sini jika kita ingin menjalankan file ini, jangan lupa kita harus mengaktifkan SAM terlebih dahulu. Nah, setelah mengaktifkan SAM, kita bisa langsung menjalankan eh, kode ini dengan masuk kepada link HTTP yang telah disediakan. Di sini kita bisa langsung masuk kepada linknya. Nah, di sini template yang telah diberikan pada modul 1 berhasil dipasang dengan baik dan dengan aman. Pada modul 1 ini, kita diberikan beberapa evaluasi yang harus dijawab. Beberapa pertanyaan daripada praktikum pertama modul 1. Yang pertama, bagaimana cara kita mengecek komposer sudah terinstall dengan benar pada sistem Anda? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa saya sudah mengecek komposer ini sudah terinstall di PC saya, bisa langsung kita praktekkan. Kita bisa membuka command prompt. Nah, di sini kita membuka command prompt atau CMD. Kita bisa mengklikkan composer spasi minv. Nah, di sini kita sudah bisa melihat versi komposer yang telah digunakan dan ini membuktikan bahwa komposer telah dipasang dengan baik. Pertanyaan kedua, apa perintah yang digunakan untuk mengecek versi Node.js yang telah terinstall? Sama dengan Composer tadi, kita bisa mengklikkan Node spasi minv. Kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat versi Node.js yang telah kita gunakan, yang mana pada PC saya terinstall aplikasi Node.js versi 22.13.1. Pertanyaan berikutnya, apa fungsi perintah komposer install dalam proyek Laravel? Eh, Fungsi perintah Composer install dalam proyek Laravel ini, seperti namanya, Composer install, tentunya perintah ini digunakan untuk menginstal semua dependensi yang tercantum dalam file Composer JSON proyek Laravel. Jika terdapat file Composer log, Composer akan menginstal dependensi sesuai versi yang tercantum di dalamnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa perintah PHP Artisan Key titik dua generat diperlukan setelah menginstal Laravel? Eh, Alasan mengapa PHP Artisan Key titik dua generat ini diperlukan setelah menginstal Laravel karena perintah ini digunakan untuk menghasilkan fkey baru di dalam file .env. Kunci ini digunakan oleh Laravel untuk mengenkripsi data sensitif seperti sesi dan token, serta memastikan keamanan aplikasi, yang mana
kita membutuhkan keamanan aplikasi sehingga perlunya PHP Artisan Key Generate ini. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjalankan proyek Laravel di browser menggunakan perintah artisan? Eh, Sama dengan langkah terakhir tadi, kita bisa menggunakan PHP Artisan Serve. Setelah kita menggunakan PHP Artisan Serve, Serve ini, kita akan diarahkan kepada eh, link untuk membuka atau menjalankan uh, codingan yang telah kita buat menuju browsernya. Nah, seperti ini kita bisa langsung mengklik link dan kita akan diarahkan kepada browser. Mungkin sekian penjelasan praktikum pertama, modul pertama pada mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.